Ibu mertuaku diam-diam membawa seluruh keluarga dari pihak suamiku untuk tinggal di rumah kami. Tepat saat aku sedang pulang ke rumah ibuku. Tanpa pemberitahuan. Tanpa bertanya. Rumah yang kubangun dengan sepenuh hati bata demi bata. Tiba-tiba berubah menjadi tempat perkumpulan ramai seolah tak bertuan. Namun, aku melakukan sesuatu dalam diam yang cukup membuat mereka semua malu dan merenungi diri sendiri. Aku pernah berpikir, asalkan aku diam-diam merawat rumah tangga. Tidak mengeluh. Tidak pamer jasa. Maka dengan sendirinya aku akan diakui sebagai bagian dari keluarga. Namun, aku baru menyadari ada hal-hal yang semakin kita diam, semakin mudah orang lain melupakannya. Dan, sekali dilupakan, ada atau tidaknya diriku, tak akan ada yang peduli. Namaku Citra. Putri bungsu dari keluarga pegawai negeri sederhana di desa. Dulu, orang tuaku tidak punya apa-apa selain kebaikan hati. Mereka mengajariku sejak kecil bahwa menjadi seorang wanita, hal yang paling berharga bukanlah kecantikan atau kepandaian, melainkan hidup dengan welas asih dan menjaga hubungan baik. Aku membawa pelajaran itu ke dalam pernikahan ini. Sebuah pernikahan yang selama hampir 10 tahun telah kujaga dengan segenap hatiku. Rumah ini adalah istana pertama bagi kami berdua. Sebidang tanah kecil di pinggiran Jakarta. Agak jauh dari pusat kota dan tidak banyak tetangga. Tapi aku sangat menyukai. Aku sendiri yang memilih setiap ubin keramik dapur. Setiap pot tanaman di teras. Saat baru pindah, kami masih kesulitan. Hanya punya kompor gas kecil, panci penyok, dan satu set piring keramik murah. Aku menghargai setiap benda itu, seperti menghargai setiap mimpi kecil yang kubangun. Segalanya mulai berubah sejak ibu mertuaku, Ibu Wati, pindah untuk tinggal bersama kami. Beliau tadinya tinggal di kampung. Setelah operasi lutut jadi sulit berjalan, maka Bima, suamiku, mengajaknya tinggal beberapa bulan, agar lebih mudah dirawat. Aku tidak menolak. Bagaimanapun juga, beliau adalah ibu mertuaku. Aku paham kewajiban sebagai menantu. Harus berbakti. Tapi tidak semua hal sesederhana yang dipikirkan. Setiap pagi aku tetap bangun lebih awal untuk memasak. Aku suka hidangan yang lengkap dengan sayuran hijau. Semangkuk sayur asem dengan ikan gabus. Dan sedikit daun kemangi, agar rasanya pas. Aku menata meja makan dengan rapi. Menambahkan vas kecil berisi bunga krisan kuning agar suasana terasa segar. Hal-hal kecil itu kulakukan dengan seluruh cintaku untuk rumah ini. Namun, hari itu, saat aku sedang menata bunga di meja, ibu turun, memandang sekeliling, lalu berkata, "Pakai bunga segala. Memangnya ada tamu, cuma bikin repot bersih-bersih saja." Aku hanya tersenyum lembut dan menjawab, "Citra, rasa bunga bisa membuat suasana jadi lebih ringan." "Bu, kita makan pun jadi lebih senang." Beliau tidak menjawab, hanya mendecakkan lidah, lalu berbalik pergi. Aku menelan helaan napas dalam hati. Urusan bunga hanyalah satu dari sekian banyak hal kecil lainnya. Beliau sering bilang masakanku aneh. Tidak seperti masakan kampung. Suatu hari aku memasak semur daging telur dengan kecap manis. Beliau makan sambil mendecakkan lidah. Di kampung ibu, semua masakan ya begini. Manis. Jadi sudah terbiasa. Suamiku, Bima, yang duduk di sampingku, hanya tersenyum mencoba menenangkan suasana. Dia sering menenangkanku setiap kali melihat wajahku murung. Katanya, "Ibu sudah tua. Wajar kalau sedikit cerewet. Yang penting ibu sehat. Jangan dimasukkan ke hati." Aku tersenyum lagi. Kali ini senyum terpaksa. Orang lain yang melihat mungkin mengira aku beruntung punya suami yang penyayang. Tapi hanya aku yang tahu. Rasa sayangnya tidak cukup untuk menutupi perasaan dianggap orang luar di rumahku sendiri. Aku masih ingat betul hari pertama aku menjadi menantu. Aku berjongkok membersihkan setiap ubin kamar mandi. Belum sempat aku berdiri, Ibu Wati lewat. Berhenti. Memandang. Lalu melontarkan satu kalimat. "Liu, anak kota ternyata bisa juga ya mengerjakan hal-hal seperti ini." Aku tidak menyalahkannya.
Beliau adalah orang tradisional dengan pandangan hidup yang kuno. Tapi hidup bersama dari hari ke hari. Kalimat-kalimat seperti itu menumpuk. Cukup untuk mengikis perasaan seseorang. Sore itu, saat aku sedang membersihkan sudut dapur, beliau lewat dan berhenti di depan rak buku kecil yang kuletakkan di samping jendela. Di sana, aku meletakkan beberapa buku panduan menyulam dan koleksi kain perca. Beliau menunjuk rak itu dan berkata seolah memberi perintah. Tempat ini sebaiknya disingkirkan. Mengganggu pemandangan. Dapur bukan tempat untuk memajang sampah-sampah seperti itu. Aku terdiam membeku. Sulaman-sulaman itu adalah gairahku. Satu-satunya hal yang kusimpan sejak masih gadis. Aku berkata dengan ragu. Ini untuk kerja sampingan? Bu, ada yang pesan online. Beliau memotong ucapanku. Kerja sampingan apa, kalau di rumah ya urus rumah? Jangan punya mimpi macam-macam. Aku tidak bicara lagi. Diam. Terkadang diam adalah satu-satunya cara agar keadaan tidak memburuk. Tapi justru dalam keheningan itu, hatiku terasa lelah. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, aku duduk sendirian di teras depan. Angin bertiup lembut menerpa pot sirih gading yang baru kutanam. Aku memandang rumah ini. Tempat yang pernah kupilih dengan cinta untuk kurawat setiap bata. Setiap gorden. Setiap botol bumbu. Namun hatiku terasa berat. Lalu aku teringat malam sebelumnya. Saat makan malam, Ibu Wati menoleh ke suamiku. Suaranya tajam. Rumah ini milikmu. Dia sebagai menantu hanyalah orang yang numpang tinggal. Kalimat itu terdengar ringan. Tapi di telingaku terasa menyakitkan seperti disayat. Aku tetap duduk di sana. Tanganku meremas ujung bajuku. Bima tidak berkata apa-apa. Dia hanya terus makan. Wajahnya datar. Tidak membantah. Juga tidak membelaku. Mungkin dia sudah terlalu terbiasa mencari jalan damai. Aku memandang sekeliling rumah yang kubangun sedikit demi sedikit ini, dan merasa seolah baru saja diusir dari tempat yang kusebut rumah. Aku memegang tagihan listrik dan air di tanganku. Lampu masih menyala. Air masih mengalir. Tapi mengapa hatiku terasa seolah seseorang baru saja memadamkan semua cahaya kepercayaan dalam diriku. Rumah yang dulu kusebut istana, kini perlahan menjadi tempat singgah sementara. Dan aku adalah penghuni yang tak dianggap. Malam itu aku masuk ke dapur dan melihat semuanya sudah ditata ulang. Rak bumbu yang susah payah kupasang kini kosong melompong. Digantikan beberapa botol kecap dan saus yang berjejer tak beraturan. Kulkas juga dipindahkan ke tempat lain. Bahkan vas bunga yang kurangkai kemarin pun entah disingkirkan kemana. Aku melihat sekeliling. Dapur ini bukan lagi dapurku. Ibu mertua sedang sibuk menggoreng telur. Beliau melihatku tanpa mengangkat kepala. Hanya berkata, "Dapur kok berantakan sekali. Ibu rapikan supaya rapi. Gampang dicari. Gampang diambil." Aku mendekat. Mencoba menjaga suaraku tetap tenang. "Iya, Bu." Rak itu citra pasang untuk bumbu yang sering dipakai. Bukan asal-asalan. Lagi pula, minyak goreng diletakkan dekat kompor bisa cepat rusak karena panas. Beliau menoleh. Tatapannya tajam. Rumah ini harus rapi menurut cara ibu. Ibu sudah hidup puluhan tahun. Tidak perlu diajari menantu. Anak muda suka sekali aneh-aneh. Akhirnya cuma bikin pusing. Aku menggigit bibir. Hanya mengiyakan agar cepat selesai. Lagi pula ini bukan pertama kalinya aku dikritik. Tapi kali ini berbeda. Perasaan disela. Disingkirkan dari cara kerja rumah yang kubangun sendiri. Sungguh menyakitkan. Malam itu, saat merapikan beberapa kerajinan tangan yang kujual online, aku menyadari 2 bingkai sulam kecil milikku hilang. Itu adalah pesanan khusus yang kukerjakan hampir beberapa malam. Aku mencari di seluruh dapur, lemari, dan ruang kerja kecilku. Tapi tidak ketemu. Akhirnya aku bertanya dengan lembut. "Bu, apa ibu melihat 2 bingkai sulam yang Sitra letakkan di dekat jendela?" Beliau menjawab dengan santai. "Oh, yang berdebu itu ibu lihat mengganggu. Jadi ibu buang."
Rumah kok isinya sampah-sampah begitu? Tidak ada bagus-bagusnya. Aku terdiam. Bukan karena barangnya, tapi karena sikapnya yang seenaknya. Seolah barang yang kuhargai hanyalah sampah di matanya. Aku tidak menangis, tapi malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, memegang secangkir teh yang sudah dingin. Mataku menatap kegelapan di teras. Lampu kuning di langit-langit berkedip-kedip. Seperti pikiranku. Terkadang terang, terkadang redup. Keesokan paginya, saat aku melewati rumah Ibu Siti, tetangga sebelah, beliau melambaikan tangan memanggilku. Ibu Siti berasal dari Jawa Timur. Suaranya medok tapi matanya tajam. Liu, Mbak Citra. Akhir-akhir ini mertuanya sering ke pasar pagi-pagi ya. Bagus juga. Kemarin beliau cerita sama saya. Katanya datang ke sini untuk mengawasi kalian berdua biar tahu cara hidup yang benar. Saya dengarnya jadi geli. Aku tersenyum tipis. Tapi hatiku seperti diremas. Ternyata ibu mertua datang bukan untuk meramaikan rumah seperti yang kupikirkan, tapi untuk mengawasi. Seolah-olah aku tidak becus mengurus rumah tanggaku sendiri. Ibu Siti melanjutkan sambil menyeruput tehnya. Tapi rumahmu itu rapi loh. Mbak. Kemarin saya mampir lihat dapurnya. Sejuk dipandang. Tapi kok sekarang saya dengar dari Bu Wati semuanya diubah lagi. Aku ragu sejenak lalu hanya tersenyum. Oh ya, Bu. Ibu menatanya lagi sesuai seleranya biar lebih praktis. Ibu Siti mengangkat alisnya. Jadi, ini rumahnya siapa? Sebenarnya, aku tersenyum, tapi tak bisa menjawab pertanyaan itu. Bahkan aku sendiri pun tak tahu jawabannya. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, aku duduk di meja makan. Cahaya dari lampu kecil menyorot selembar tagihan listrik yang kuterima sore tadi. Jumlahnya tidak besar. Tapi aku terus menatap nama yang tertera di kontrak. Masih namaku. Aku mengambil ponsel dan membuka aplikasi CCTV yang kupasang untuk keamanan sejak Bima sering dinas keluar kota. Aku baru sadar sudah lama tidak memeriksanya. Aku mencoba masuk ke pengaturan dan mengganti kata sandinya. Bukan karena takut pencuri, tapi karena ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku. Sebuah kebutuhan kecil saja. Untuk melihat dengan jelas. Jelas siapa yang mengubah dapurku. Siapa yang sembarangan membuang barangku. Siapa yang membuatku menjadi orang asing. Tapi lebih tepatnya, aku perlu melihat diriku sendiri di dalam rumahku sendiri. Aku mengatur ulang kata sandi kamera lalu memandangi dapur yang baru saja ditata ulang itu. Entah kenapa aku merasakannya dingin. Seperti rumah contoh di pameran properti. Indah. Rapi. Tapi tanpa jiwa dan tanpa diriku. Orang bilang rumah orang tua adalah tempat yang paling damai. Tapi aku tidak pernah menyangka beberapa hari kedamaian bisa mendatangkan badai. Aku pulang ke rumah ibuku dengan bus pagi. Langit belum terlalu terik. Angin sawah yang sejuk menerpa rambutku. Begitu turun dari bus, aku melihat sosok ibuku bungkuk menunggu di ujung jalan desa. Ibu mengenakan kebaya sederhana berwarna nila. Tangannya memegang keping, dan senyum ramah terukir di bibirnya. Sudah lama sekali aku tidak melihat wajah itu bersinar cerah di bawah mentari pagi. Rumah ibu terletak di ujung desa. Dinding kapurnya sudah menguning. Gentengnya berwarna coklat tua, tapi sangat rapi dan hangat. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara di sini terasa begitu berbeda dari segala kekalutan di hatiku. Begitu masuk ke halaman, ibu langsung menarikku ke dapur. Capek di jalan. Nah, ibu buatkan sayur asem ikan gabus. Ya, makanan kesukaanmu. Aku mengangguk. Tanganku cekatan memetik sayuran. Mulutku ikut membantu ibu mencicipi bumbu. Sesekali aku menoleh melihat ibu yang sedang menyalakan tungku dengan jerami kering. Aroma asap jerami bercampur dengan harum bawang goreng membuat hatiku seketika terasa ringan. Tidak ada yang mengamatiku. Tidak ada yang mengomeliku karena rak bumbu atau taplak meja yang berwarna-warni. Di sini aku bisa menjadi diriku sendiri. Seorang anak perempuan yang dibesarkan dengan kasih sayang. Bukan dengan cibiran. Bibirine. Adik perempuan ibu.
Mampir bermain. Melihatku pulang. Dia sangat senang. Liu. Citra pulang kapan? Katanya beberapa hari ini sibuk sekali. Aku tersenyum seadanya. Iya. Bye. Citra ambil cuti beberapa hari. Biar pikiran tenang. Di sana sumpek sekali. Bye. Bibi menatapku. Lalu mendecakkan lidah. Lihat wajahmu itu. Kuyu sekali. Kenapa mertuamu galak ya? Aku menyajikan semangkuk sayur asem untuk Bibi lalu duduk. Berusaha memaksakan senyum. Nggak juga. Bye. Setiap orang kan punya sifat masing-masing. Bibi Rini menjibir. Iya. Setiap orang punya sifat masing-masing. Tapi di mana ada cinta? Di situ ada rumah. Kalau tinggal tapi terus-terusan ditekan. Rumah seluas, apapun akan terasa sempit. Bibi serius loh. Ibumu itu sering sekali mengeluh kasihan sama Citra. Di sana katanya tidak beda dengan pembantu tanpa gaji. Aku diam. Hatiku sedikit nyeri. Tapi aku tahu ibu dan bibi khawatir karena sayang. Entah mereka bicara halus atau keras. Semuanya berasal dari kasih sayang. Aku tidak menyalahkan mereka. Sore itu aku pergi ke sumur belakang untuk mencuci kaki. Airnya yang dingin membuatku sedikit terkejut tapi juga menyegarkan. Suara ibu memanggil dari dalam rumah. Citra. Ayo ke sini. Bantu ibu cuci. Beras untuk masak nasi. Aku tersenyum. Mengangkat kaki dari baskom. Lalu berlari ke dalam rumah. Hatiku gembira seperti anak kecil yang sudah lama tidak pulang kampung saat lebaran. Menjelang malam. Udara mulai dingin. Ibu mengeluarkan selimut katun tua dari lemari untuk aku menyalakan ponsel dan membuka aplikasi CCTV yang kata sandinya sudah kuatur ulang kemarin. Gambar yang muncul sangat jelas. Rumahku. Tempat yang dulu setiap gantungan bajunya pun kuhargai. Kini ramai seperti pasar. Ibu mertuaku berdiri di tengah ruang tamu. Tangannya menunjuk ke sana kemari. Di sampingnya ada seorang bibi yang baru kutemui 2 kali saat acara keluarga. Sedang menyilangkan kaki di sofa sambil makan jambu biji dengan lahap. 2 keponakan. Laki-laki dan perempuan. Sedang menumpahkan makanan ringan dan minuman soda ke meja. Ruang tamu berantakan dengan tas, sandal, bungkus makanan, dan tisu bekas. Aku mengalihkan kamera ke dapur. Kulkas terbuka lebar. Bahan makanan di dalamnya sudah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam panci berisi air panas. Daging sapi yang kusimpan untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami. Kini sedang diiris kecil-kecil untuk ditumis sebagai lauk minum-minum. Lalu ke kamar tidurku. Pintunya sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara tawa. Keponakan perempuanku sedang berguling-guling di tempat tidurku. Tangannya memegang ponsel. Kakinya menendang-nendang bantal. Hatiku membeku. Aku tidak pernah mengizinkan siapapun masuk ke kamar tidurku. Bahkan kerabat dekat sekalipun. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa hari kepergianku, tempat paling pribadiku pun diubah menjadi arena bermain. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Setiap sendi jariku terasa dingin. Terlihat ibu mertuaku tertawa bersama bibi itu, lalu menepuk pahanya sambil berkata, "Kalian di sini saja beberapa hari. Rumahnya kan luas. Sayang kalau kosong. Lagi pula si Citra lagi pulang kampung. Masih lama pulangnya." Aku mematikan layar. Bukan karena tidak berani melihat lagi. Tapi karena hatiku sudah cukup tahu. Sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Ibu mengira aku tidak terbiasa dengan bantalnya. Lalu mengambilkan selimut tipis lagi. Tapi sebenarnya aku tidak merasa dingin. Aku merasa mual. Aku berbaring menghadap dinding. Air mata mengalir tanpa suara. Aku sudah mencoba bersabar. Berpikir bahwa tinggal dengan mertua memang harus mengalah. Menantu tidak bisa berbuat lain. Aku sudah bersabar sampai kehilangan diriku sendiri di rumah itu. Hari demi hari. Tapi ternyata, begitu aku pergi, istana yang kubangun bata demi bata itu diubah menjadi tempat yang mereka injak-injak sesuka hati. Ada batasan-batasan yang jika tidak kita tegakkan sendiri, tidak akan ada yang peduli untuk menegakkannya. Besok pagi, aku akan kembali. Tapi bukan lagi sebagai menantu yang penurut. Aku tidak akan memaki.
tidak akan mengamuk. Tapi apa yang akan kulakukan akan membuat mereka semua tidak bisa saling bertatapan. Aku kembali ke rumah saat pagi masih buta. Embun masih menempel di ujung rerumputan. Tanganku menjinjing sebuah koper kecil. Hatiku lebih tenang dari yang kukira. Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan. Juga tidak tahu bagaimana reaksi mereka nanti. Yang ku tahu hanyalah kali ini, aku tidak bisa diam lagi. Di depan gerbang. Sandal berserakan. Sebuah kantong sampah terbalik. Bungkus makanan ringan tumpah ke lantai. Aku menekan bel. Tidak ada yang membuka. Aku menekan lagi. Tetap tidak ada jawaban. Kunci cadangan masih ada di dalam tasku. Aku membuka gerbang. Mendorong pintu perlahan. Suara tawa dan obrolan terdengar dari ruang tamu. Bercampur dengan denting sendok dan piring. Tidak ada yang menyadari kehadiranku. Ibu mertua duduk di tengah sofa. Sedang mengupas manggis. Bibi dari pihak suami bersandar di kursi. Tangannya mengipas-ngipas. Kedua keponakan berlari naik turun tangga sambil tertawa riuh. Aku berjalan lurus ke dapur. Panci dan wajan bertumpuk. Air sabun menetes. Sampah memenuhi tempatnya tapi belum ada yang membuangnya. Kulkas terbuka lebar. Roti tawar dibiarkan terbuka hingga kering. Dapur yang dulu setiap raknya kulak. Kini seperti kamar kos tak terurus. Aku tidak berkata apa-apa. Juga tidak menyapa siapapun. Aku masuk ke ruang kerja. Barang-barang sulamanku yang kutinggal di meja sudah dipojokkan. Digantikan oleh gelas minuman soda yang masih setengah isi. Beberapa bungkus kue yang belum habis. Dan kertas coret-coretan anak-anak. Aku mengeluarkan selembar kertas yang sudah kusiapkan semalam. Sebuah daftar rincian pengeluaran. Meliputi tagihan listrik, air, wifi, iuran keamanan, gas, sampah, dan bahkan biaya perbaikan pemanas air terakhir kali. Aku menempelkan kertas itu di pintu kulkas. Tempat semua orang pasti melihatnya setiap kali masuk dapur. Tepat di bawahnya. Aku menambahkan sebaris kalimat dengan spidol merah. Rumah adalah tempat untuk kembali. Bukan tempat singgah sesuka hati. Jika ada yang merasa terganggu, silakan bayar sendiri bagian yang Anda gunakan. Selesai. Aku mencabut kabel modem Wi-Fi. Membungkusnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Pemanas air. Aku matikan saklarnya. Saklar utama kulkas tetap kunyalakan. Aku tidak ingin makanan busuk, tapi sisanya. Masing-masing aku atur ke mode paling hemat. Aku tidak berteriak. Tidak menuduh. Tapi setiap tindakanku punya tujuan. Aku kembali ke kamar tidur. Meskipun tempat tidur sudah dipakai orang lain. Spray sudah kuganti. Selimut sudah kulipat rapi. Aku mengumpulkan semua peralatan sulamku. Memasukkannya ke dalam koper. Setiap jarum. Gulungan benang. Bingkai kain adalah benda yang kusayangi. Aku tidak ingin membiarkannya tergeletak lagi di antara hal-hal yang tidak dihargai. Aku menarik koper keluar. Saat melewati ruang tamu, si Bibi mengangkat kepala. Liu, Citra baru pulang. Kok tidak bilang-bilang? Aku hanya tersenyum tipis. Iya. Bye. Rumah ini kan ada bagian saya juga. Jadi mungkin tidak perlu lapor dulu. Ibu mertua mendengar itu. Alisnya sedikit berkerut. Beliau berdiri. Kamu mau kemana baru pulang kok sudah bawa koper pergi lagi? Aku menoleh padanya. Masih dengan suara lembut. Saya mau bekerja. Bu. Sama seperti semua orang di sini yang tinggal. Makan. Dan menggunakan fasilitas. Saya rasa semua harus punya tanggung jawab. Kalau tidak, sebutannya bukan tinggal bersama, tapi menumpang. Beliau hendak mengatakan sesuatu. Tapi aku sudah berlalu. Aku tidak perlu mendengar apa-apa lagi. Aku naik bus kembali ke rumah ibuku. Kali ini aku tidak mengirim pesan pada Bima. Juga tidak meninggalkan pesan apapun. Ponselku mulai berdering saat bus baru saja meninggalkan pertigaan pasar. Sekali. 2 kali. 3 kali. Nama yang menelepon adalah Bima. Aku membiarkannya.
Pesan masuk bertubi-tubi. Kamu pulang kapan? Kenapa melakukan hal-hal seperti ini? Ibu bilang, kamu kurang ajar. Kamu di mana sekarang? Aku mematikan notifikasi. Di kursi sebelah, seorang nenek sedang menimang cucunya dengan logat Sunda yang kental. Bayi itu tidur nyenyak di pangkuannya. Tangan mungilnya menggenggam ujung baju neneknya. Aku menatap keluar jendela. Hamparan sawah hijau membentang luas. Angin sejuk menyelinap melalui celah jendela. Sebuah kedamaian yang menyesakkan dada. Aku pernah berkata pada Bima, aku tidak butuh siapapun tunduk padaku. Aku hanya ingin dihormati. Kini aku baru paham. Untuk mendapatkan rasa hormat, pertama-tama kita harus menghargai diri sendiri. Orang biasanya takut pada keheningan karena dingin, tapi aku takut karena itu adalah retakan yang mulai menjalar di seluruh atap rumah yang dulu kusebut istana. Aku bangun pagi-pagi. Baru lewat jam 5. Di luar masih berkabut. Ibuku sedang sibuk menyapu halaman. Tangannya lincah tapi punggungnya sedikit membungkuk. Melihat sosoknya, aku baru menyadari. Berapapun usia seorang wanita, saat menyayangi anaknya, mereka akan selalu siap membuka tangan untuk menyambutnya pulang. Tanpa sepatah kata pun celaan, aku menyeduh teko teh kecil dan meletakkannya di meja kayu di kamarku yang baru kurapikan semalam. Kamar kecil seluas sekitar 10 meter persegi. Cukup untuk meletakkan meja kerja, sebuah rak kayu untuk benang dan pola sulam. Di sebelahnya ada mesin jahit tua peninggalan ayah sebelum meninggal. Aku membuka ponsel. 3 panggilan tak terjawab dari Bima. Aku mematikan layar tanpa membaca apapun lagi. Ibuku masuk. Suaranya tenang. Tidurmu nyenyak. Nah, aku mengangguk. Lumayan. Rasanya lebih lega. Beliau diam beberapa detik. Lalu bertanya dengan lembut. Kamu berencana tinggal di sini lama? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Lama itu berapa lama? Kapan hatiku akan sembuh? Kapan ibu mertuaku akan menganggapku sebagai bagian dari keluarga? Kapan Bima akan berhenti diam setiap kali aku terluka? Aku menjawab singkat. Belum tahu. Bu. Ibuku tidak mendesak. Beliau hanya berkata, rumah ini selalu punya tempat untukmu. Jangan takut omongan orang. Omongan orang luar paling bertahan beberapa hari lalu lupa. Tapi kita hidup dengan diri kita sendiri seumur hidup. Aku menyalakan laptop dan mulai memeriksa pesanan. Beberapa pelanggan lama masih mengirim pesan. Menanyakan, apakah pola anggreknya sudah selesai? Mbak, ada model sapu tangan baru tidak? Aku tekun melihat-lihat pola. Mencoba menyulam beberapa garis benang. Perasaan damai merayap ke dalam hati. Sesekali ponselku bergetar pelan. Bima, kamu begitu? Ibu sedih. Bima, semua orang bilang kamu keterlaluan. Bima, aku lelah sekali. Apa kamu mau membiarkan masalah ini berlarut-larut? Aku meletakkan ponsel ke samping. Tidak ada satupun pesan yang kubalas. Justru dialah yang membiarkan masalah ini berlarut-larut. Bukan aku. Siang harinya aku makan bersama ibu. Makanan sederhana. Ikan asin pedas. Tumis kangkung. Dan semangkuk sambal terasi. Tapi aku makan lebih lahap dari makanan manapun selama ini. Ibu mengambilkan sepotong ikan untukku. Lalu berkata pelan. Ibu tahu kamu bukan orang yang suka berdebat. Tapi tidak bicara bukan berarti salah. Tidak ada yang berhak menginjak-injak harga dirimu. Baik itu dari pihak suami maupun pihak sendiri. Aku menatap ibu. Tenggorokanku tercekat. Dulu aku pikir ibuku terlalu lembut. Tapi sekarang aku paham. Beliau adalah tipe orang yang teguh dalam diam. Beliau tidak membenci siapapun. Tidak memaki siapapun. Tapi tidak ada yang berani meremehkannya untuk kedua kalinya. Aku kembali ke kamar. Membuka ponsel. Melihat lagi setiap pesan dari Bima. Aku mengetik satu balasan singkat. Aku tidak meninggalkan suami. Aku hanya menarik diri dari tempat yang tidak menganggapku sebagai anggota keluarga. Aku menekan tombol kirim. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Kali ini panggilan video. Dari Bima. Aku melihat wajahnya muncul di layar. Dia sedang berdiri di balkon.
Angin meniup rambutnya hingga berantakan. Wajah itu bukan lagi wajah tenang seperti saat dia menyuruhku untuk tidak memusingkan ucapan ibunya. Melainkan wajah seseorang yang tidak mengerti mengapa istrinya, yang selama ini begitu lembut, bisa berubah. Aku menatap layar tapi tidak mengangkatnya. Aku kembali ke gulungan benang biruku. Jarumku sedikit bergetar tapi tetap teratur. Di luar, cuaca mulai cerah. Aroma sinar matahari di daun pisang di belakang rumah mengingatkanku pada masa gadis. Hari-hari di mana aku belum tahu rasanya menjadi menantu. Belum tahu rasanya dianggap orang luar di rumahku sendiri. Aku tidak menyalahkan Bima. Aku juga tidak lagi marah pada ibu mertua. Aku hanya tidak ingin kembali pada peran diam demi kedamaian lagi. Aku tahu aku sedang bertumbuh. Melangkah melewati ambang batas yang dulu tidak berani kulintasi. Bukan karena aku berubah, tapi karena aku memilih untuk hidup jujur pada diriku sendiri. Ponsel bergetar lagi. Pesan dari Bima. Aku kangen kamu. Aku tersenyum tipis. Kalimat itu, selama 10 tahun pernikahan kami, sering dia ucapkan. Tapi tidak pernah terasa setepat saat ini. Aku tidak menjawab. Aku memilih diam. Tapi kali ini diam bukan untuk menahan, melainkan untuk memberinya dan semua orang waktu untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang sedang mereka hilangkan? Malam itu, di rumah yang dulunya hangat, kini terasa berantakan dan asing. Lampu dapur masih kuning redup seperti biasa. Tapi tidak ada lagi kehangatan. Aroma harum dari semur daging atau sayur asem, yang segar telah digantikan oleh bau minyak, dari nasi bungkus yang dibawa Bude Lastri. Ibu Wati duduk memilah sayuran. Tangannya sesekali menyeka keringat di dahi. Dapur kini diisi oleh 4 orang. Tapi tidak ada yang terasa rapi. Kedua keponakan, Rian dan Budi, masing-masing asyik dengan ponselnya. Suara musik dari game mengalahkan suara denting panci. Bima masuk. Langkahnya terhenti sejenak. Matanya menyapu seisi dapur, mencari sesuatu yang familiar. Tapi tidak ada lagi taplak meja buatan istrinya. Tidak ada lagi piring-piring seragam yang bersih mengkilap. Di meja makan hari ini ada kotak styrofoam, wadah plastik, irisan timun seadanya, dan mangkuk sambal yang setengah terpakai. Bude Lastri sambil menyendok nasi, menghela napas. Kalau di kampung sih, makan begini sudah biasa. Tapi di sini kok ya repot? Si Citra itu memang rajin sekali ya. Menyiapkan makan 3 kali sehari itu tidak gampang. Rian menyipitkan mata dan nyeletuk. Dulu waktu Tante Citra masih di sini, kadang kita makan sup jamur, kadang ikan bakar. Sekarang isinya ayam goreng sama telur dadar terus. Bosan. Ibu Wati meletakkan sumpitnya dengan keras. Dia memang pintar, tapi suka seenaknya. Jadi menantu itu harus tahu sopan santun. Bukan karena bisa masak beberapa macam makanan lalu merasa diri penting. Bima memegang sumpitnya. Diam. Nasi di mulutnya terasa mengganjal. Dia melihat dengan jelas detail-detail yang dulu sangat kecil, tapi kini terasa sangat hilang. Rak piring yang biasanya mengkilap kini berdebu. Kulkas penuh bekas sidik jari anak-anak. Sudut ruang makan penuh dengan tumpukan kantong belanjaan yang belum sempat dirapikan. Makan malam berlangsung dalam suasana yang berat. Bude Lastri mencoba mencairkan suasana. Ya, setiap orang kan beda-beda sifatnya. Tapi sepertinya si Citra itu agak tidak suka dengan kerabat. Bima mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya sejak istrinya pergi, darahnya terasa mendidih. Istri saya sudah tidak di sini lagi. Kalian yang tinggal di sini sebaiknya bersikap yang pantas. Kalimat itu meluncur begitu saja, membuat semua orang terkejut. Suara sendok dan garpu yang beradu mendadak hening. Ibu Wati menatap putranya dengan kaget. Kedua keponakan terlonjak dan duduk tegak, tidak berani bersuara. Bude Lastri terdiam, menunduk kebingungan menatap makanan di depannya. Bima berdiri dan meninggalkan meja makan di tengah jalan. Dia langsung naik ke kamarnya. Bukan karena marah, tapi karena hatinya bergejolak. Tiba-tiba dia teringat saat-saat istrinya dengan telaten memetik sayuran, menambahkan setiap sendok bumbu. Tapi dia tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih. Kamar itu masih sama.
Tapi tidak ada lagi suara mesin jahit yang berderit. Tidak ada lagi suara lembut Citra yang berkata, "Mas, ayo turun makan. Sayur asemnya baru matang. Masih hangat." Malam itu, Bima mengirim pesan kepada istrinya. "Aku kangen masakanmu." Pesan terkirim. Tapi tidak ada balasan. Citra sudah membacanya. Tulisan Rit tampak sendirian di bawah kotak obrolan. Keheningan itu tidak dingin, tapi menyakitkan. Bima memegang ponselnya. Duduk di tempat tidur menatap sisi kosong di sebelahnya. Bantal dan guling masih utuh. Tapi tidak ada kehangatan. Makan malam hari ini bukan hanya kekurangan masakan lezat, tapi juga kekurangan orang yang mengatur rasa, sesuai selera masing-masing. Dia baru sadar. Istrinya bukan hanya wanita yang memasak, tapi dia adalah penjaga api. Jiwa dari rumah ini. Bima pulang, sekitar jam 9 pagi. Terik matahari di luar terasa panas dan menyengat. Tapi tidak sepanas perasaan di hatinya. Beberapa malam dia tidak bisa tidur nyenyak. Hanya karena teringat satu kalimat sederhana dari istrinya. "Aku tidak meninggalkan suami. Aku hanya menarik diri dari tempat yang tidak menganggapku sebagai anggota keluarga." Begitu dia masuk, suara televisi terdengar dari kamar tidur mereka. Suara tawa dari acara komedi bercampur dengan suara Bude Lastri. "Nyalain TV biar nggak sepi. Di kampung mana berani nyalain TV di kamar sendiri? Di sini enak. Bebas." Bima berhenti. Dia menatap kamar itu. Tempat yang selama ini dianggapnya sebagai ruang pribadi mereka berdua. Selimut dan bantal acak-acakan. Di atas meja kerja Citra sekarang penuh dengan kantong buah-buahan. Baju Bude dijemur di sandaran kursi. Di meja rias bahkan ada kotak bedak yang terbuka. "Buje, tolong jangan pakai kamar ini." Ya, Bima mencoba menjaga suaranya tetap lembut. Bude Lastri menatapnya heran. "Liu, bukannya ini kamar si Citra-Citranya kemana? Kalau dia sudah pergi, ya siapa saja boleh pakai." Kan Bima tidak menjawab. Dia berbalik ke dapur dan melihat ibunya sedang menyalakan api untuk merebus bubur kacang hijau. "Bu." Bima serius. "Soal Bude dan yang lain tinggal di sini. Ibu seharusnya bicara dulu sama Bima. Ini bukan rumah kos. Bu. Ibu bahkan membiarkan orang keluar masuk kamar kami seperti tempat umum. Itu kamar pengantin kami. Bu." Ibu Wati menghela napas. Tangannya mengelap ke celemek. "Rumah ini siapa yang bangun? Siapa yang keluar uang? Kamu lupa ibu membesarkanmu puluhan tahun. Sekarang ibu pindah ke sini itu wajar. Jangan lupa. Citra itu istrimu. Bukan pemilik rumah." Bima terdiam. Sejak istrinya pergi, setiap kalimat yang didengarnya selalu menyinggung soal hak dan uang. Sementara yang dicarinya adalah perasaan damai di hati yang kini telah hilang. Bima, suara panggilan terdengar dari luar gerbang. "Itu Pak Karto." Tetangga sebelah. Sosoknya kurus memakai topi. Tangannya membawa seikat ubi jalar yang baru dipanen. "Istrimu pergi." Ya, rumah jadi terasa sepi. "Liu, dulu saya pikir ada atau tidak adanya dia sama saja. Ternyata sekarang baru terasa bedanya." Bima tersenyum kaku. Pak Karto mendecakkan lidah. "Kemarin saya dengar Bude Lastri cerita kalau Citra itu orangnya susah diatur. Tapi menurut saya, dia itu baik. Jadi menantu bisa setegar itu sudah hebat sekali." Bima mengangguk tanpa menjawab. Matanya menyapu seisi rumah. Lalu berhenti pada bingkai foto pernikahan yang diletakkan miring di rak televisi. Lapisan debu tipis menutupi kacanya. Dia menghela napas. Mengambil kain lap. Membersihkannya pelan. Lalu meletakkannya kembali dengan tegak. Siang harinya dia menuju meja makan. Tidak ada siapa-siapa. Makanan sudah dingin. Hanya ada semangkuk sayur sawi dan sepotong ikan asin goreng. Tidak ada lagi perasaan antusias seperti saat Citra menata setiap hidangan dengan rapi. Dia duduk. Tapi sebelum sempat memegang sendok, matanya tertuju pada kertas di pintu kulkas. Daftar pengeluaran yang ditempel Citra tempo hari. Bima mengambilnya dan membaca setiap baris dengan teliti. Barang-barang yang tampak sepele. Mesin jahit,
set spray, panci slow cooker. Semuanya dibeli oleh Citra. Dia tidak pernah memperhatikannya. Sekarang setelah membacanya, dia merasa seperti orang luar. Sore itu, Bima memanggil ibunya ke ruang tamu. Suaranya tidak keras, tapi tegas. Bima tidak pernah peduli soal surat-surat. Tapi mulai sekarang Bima akan peduli. Ibu benar. Rumah ini siapa yang mengeluarkan uang? Dia yang punya hak, Bima setuju. Jadi, biarkan Bima dan Citra bicara baik-baik lagi. Siapa yang tinggal? Siapa yang pergi? Siapa yang berhak memutuskan? Mulai sekarang harus jelas. Ibu Wati tertegun. Maksudmu apa? Kamu mau membela Citra? Bima tidak langsung menjawab. Dia mengambil ponselnya dan menekan nomor Citra. Suaranya menjadi berat. Aku minta maaf. Aku salah. Aku ingin kamu pulang. Kita bicara baik-baik. Ya, telepon hanya berdering 3 kali lalu mati. Citra tidak mengangkatnya. Bima duduk di tempat tidur. Menundukkan kepala. Dia tidak pernah berpikir suatu hari akan memohon pada istrinya seperti ini. Tapi memang benar. Ada angin yang tadinya terasa sejuk. Ternyata bisa menerbangkan segalanya. Sore itu, hujan turun rintik-rintik. Butiran air kecil seperti debu perlahan menutupi halaman berubin merah di rumah ibuku. Aku sedang duduk di dapur. Menyulam sambil mengintip dari jendela yang sedikit terbuka. Angin masuk. Membawa aroma tanah basah dan daun serai di belakang rumah. Perasaan itu begitu damai hingga membuat orang lupa bahwa di luar sana pernah ada badai. Aku pikir, aku sudah terbiasa dengan keheningan. Tapi hatiku tidak bisa berbohong. Ia masih berdebar setiap kali ada suara kendaraan berhenti di depan gerbang. Dan kendaraan itu benar-benar berhenti. Aku belum sempat menoleh. Ibuku. Ibu Hartini. Sudah melangkah ke depan. Ibu mengenakan kebaya. Kakinya beralas sandal jepit. Langkahnya perlahan, tapi tetap tegap seperti biasa. Di halaman, Bima berdiri di sana. Kemejanya basah oleh hujan. Rambutnya acak-acakan. Tangannya membawa sebuah kotak makanan berisi sayur lodeh dan semur telur. Aku pernah bilang aku rindu masakan ibu. Sekarang justru dia yang memasak dan membawanya. Ibuku menatapnya. Tidak marah. Juga tidak ramah. Hanya mengucapkan satu kalimat tegas. Pulanglah. Nak. Biarkan Citra yang memutuskan sendiri. Bima tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk. Meletakkan kotak makanan di teras. Lalu berbalik pergi. Aku berdiri di dalam. Tidak keluar. Tapi hatiku seperti tergores. Bukan karena sedih. Tapi karena kasihan. Kasihan pada seseorang yang sedang belajar memperbaiki kesalahan. Tapi mungkin sedikit terlambat. Malam itu aku tidak makan nasi. Hanya menuang segelas air putih, lalu duduk di teras. Memandangi hujan yang jatuh di daun pisang. Di dalam hatiku ada hal-hal yang masih belum bisa kuberi nama. Seperti benang kusut yang belum terurai. Yuni. Keponakanku. Berlari menghampiri dan memberikan sebuah kantong kertas. Tante. Tadi om yang tadi sore titip ini. Aku sudah lihat. Di dalamnya ada bingkai foto dan surat. Aku tidak baca kok. Kertasnya tebal. Aku tidak tahu cara bukanya. Aku tertawa kecil. Mengelus kepala Yuni. Di dalam kantong itu ada bingkai foto pernikahan kami. Foto aku dan Bima saat resepsi. Kacanya sudah dibersihkan. Di sudut bingkai ditempel setangkai mawar kain berwarna pucat. Itu adalah sulaman yang pernah kubuat untuk sapu tangan Bima saat kami baru kenal. Tidak kusangka dia masih menyimpannya. Di bawah bingkai foto, ada selembar kertas yang dilipat. Saat ku buka, aku melihat tulisan tangan yang kukenal. Tidak rapi, tapi teratur. Citra. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu diamu lebih menyakitkan daripada omelan. Aku minta maaf karena membiarkanmu sendirian berjuang. Mengurus. Menanggung. Dan menelan semua luka sambil tetap harus tersenyum. Aku tidak mengerti. Sampai saat dapur tak lagi beraroma masakan. Kamar tak lagi disentuh tangan yang merapikan selimut.
dan rumah yang penuh orang, tapi tetap terasa dingin. Aku baru sadar kamulah penjaga apinya. Aku tahu kamu marah dan aku pantas menerimanya. Tapi jika kamu bisa memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku berdiri di gerbang. Tapi kamulah yang memegang kuncinya. Aku menunggu. Bima. Aku duduk membaca. Mataku berkaca-kaca tanpa kusadari. Kata-kata itu tidak berbunga-bunga. Tidak mencari alasan. Hanya meminta untuk dimengerti. Aku pernah berharap mendapatkan permintaan maaf seperti ini. Tapi sekarang saat itu datang. Aku belum bisa sepenuhnya membuka hati. Bukan karena aku masih marah. Tapi karena aku tahu sebuah permintaan maaf, meskipun tulus, tidak akan bisa menambal retakan jika di baliknya tidak ada perubahan yang nyata. Aku mengambil kertas dan menulis balasan singkat. Melipatnya. Lalu memberikannya pada Yuni. Anak itu gembira. Mengira itu surat cinta. Tapi aku hanya tersenyum. Di dalam surat itu aku hanya menulis satu baris. Kalau mau aku pulang. Rumah itu harus berbeda. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan Bima saat membacanya. Tapi aku percaya jika dia masih punya cukup cinta. Dia akan mengerti. Hujan masih belum reda. Tapi hatiku tidak lagi sekacau sebelumnya. Ada luka yang harus sembuh dengan sendirinya. Dan ada kepergian yang bukan untuk meninggalkan. Melainkan untuk memaksa orang lain melihat kembali diri mereka sendiri. Pagi itu di rumah sana. Tidak ada lagi suaraku menyapu daun di teras. Juga tidak ada bau cairan pembersih lantai aroma sereh yang biasa kugunakan. Semuanya seolah terlupakan. Bima bangun pagi. Bukan karena ada urusan mendesak. Tapi karena semalam tidurnya tidak nyenyak. Dia turun ke dapur. Membuka pintu kulkas. Di dalamnya ada sisa sayur kemarin. Beberapa bungkus mie instan. Dan sebotol terasi yang tutupnya tidak rapat. Baunya menyengat. Dia sedikit mengernyit lalu menutupnya kembali. Dapur tetaplah dapur. Tapi sudah berbeda. Botol-botol kaca yang dulu dengan hati-hati ku beri label, garam, Merika, bawang goreng. Kini berserakan di rak. Ada yang retak. Ada yang kehilangan tutup. Botol semprot pengharum ruangan yang kubuat sendiri dari kayu manis, dan minyak sereh juga entah kemana. Digantikan oleh bau apek bercampur bau gosong dari sisa masakan kemarin yang belum dibersihkan. Bima tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam masuk ke kamar pribadi. Kamar yang dulunya menjadi tempat istirahat mereka berdua. Selimut acak-acakan. Gorden belum dibuka. Lantai berdebu tipis. Di meja, bingkai sulaman yang belum selesai masih ada di sana. Benang merah pada kelopak bunga krisan sedikit tertarik. Mungkin seseorang tak sengaja menyenggolnya saat mencari barang. Bima mengambil bingkai sulam itu. Menghela napas. Dulu setiap malam aku duduk menyulam di dekat jendela. Dia pernah bilang suka melihatku tekun mengerjakan hal-hal kecil seperti itu. Terlihat damai. Sekarang, bingkai sulam itu pun tergeletak bisu seperti semua hal di rumah ini. Tino, kamu merusak apalagi ini? Suara Ibu Wati terdengar dari dapur. Bima keluar. Ibunya sedang berdiri di tengah ruangan. Tangannya memegang tutup botol bumbu yang pecah. Di sebelahnya, Tino sedang bermain dengan sendok kayu yang gagangnya sudah patah. Botol itu kan punya Citra. Untuk bumbu-bumbu spesial. Ya mana ibu tahu. Namanya juga anak-anak. Tidak sengaja. Lagian lihat ini semua berantakan. Siapa yang mau membereskan? Ibu kan sedang beres-beres. Anak-anak juga tidak berbuat yang keterlaluan. Bima duduk di kursi. Memandang sekeliling. Bude Lastri dan Ibu Wati masih asik menonton sinetron di sofa. Televisi menyala keras. Bima angkat bicara. Bu, rumah ini bukan tempat peristirahatan untuk kerabat. Ini rumah tempat kami tinggal. Bekerja. Beraktivitas. Tidak bisa seenaknya orang datang dan tinggal sesuka hati. Ibu Wati berbalik. Apa maksudmu? Ibu membawa orang ke sini jadi merepotkan mereka? Itu keluarga. Bukan orang lain. Bima berkata tenang. Ibu yang mengundang. Ibu yang melayani. Tapi apa ibu bertanya pada istriku dulu?
Apa ibu memikirkan perasaannya? Suasana di ruangan mendadak tegang. Bude Lastri menoleh tapi tidak berkata apa-apa. Tino masih asyik menarik-narik gorden. Wajahnya belepotan kue. Bima berdiri dan langsung keluar halaman. Dia memesan taksi. Saat kembali, dia membawa tas Bude Lastri dan meletakkannya di dekat pintu. Bima antar Bude ke terminal. Anak-anak, biar dijemput ibunya segera. Di sini sudah tidak nyaman lagi. Bude Lastri terkejut. Liu, kok kamu jadi begini? Siapa juga yang boros makanan di sini? Bima menggeleng. Sudah berapa lama di sini kok tidak tahu malu? Kalimat itu seolah merobek kedamaian palsu di rumah itu selama beberapa hari ini. Wajah Ibu Wati memerah. Kamu berani mengusir kakakku dan keponakan-keponakanmu? Bima tidak mengusir. Bima hanya menegaskan. Ini rumah Bima. Tempat Bima dan istri Bima pernah tinggal. Siapapun yang datang harus menghormati privasi kami. Kalau tidak, silakan pergi. Ibu Wati tidak bisa menjawab. Hanya mundur dan terduduk lemas di kursi. Bima kembali ke kamar. Membuka lemari. Mengambil lap dapur. Dia membersihkan setiap sudut seolah sedang menghapus kotoran. Bukan karena rajin, tapi karena lelah. Saat dia keluar, Ibu Wati masih duduk di sana. Memegangi wajahnya. Beberapa saat kemudian, beliau berkata pelan. Suaranya tidak lagi galak. Ibu hanya ingin keluarga dekat. Dulu kita hidup susah. Semua saling bergantung. Ibu tidak terbiasa dengan gaya hidup masing-masing. Bima berdiri diam. Ibu pikir membawa mereka ke sini akan ramai dan senang. Ternyata tidak. Bu. Dulu dan sekarang sudah beda. Bima tidak menyalahkan ibu. Tapi ibu juga harus mengerti. Istri Bima bukan orang lain. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menggeleng pelan. Sekarang semua orang memusuhi ibu. Bima menatap ibunya. Hatinya campur aduk. Tapi dia tidak lagi membujuk seperti dulu. Dia tahu ada hal-hal yang harus ibunya sadari sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia melihat ibunya kesepian. Rumah itu tidak lagi beraroma masakanku. Tapi mungkin justru saat inilah mereka paling merasakan bahwa aku pernah menjadi jiwa dari tempat ini. Sore itu, Bima baru saja memasukkan motor ke halaman. Saat melihat gerbang sedikit terbuka, mengira ibunya sedang menyiram tanaman. Dia santai memarkir motor. Belum sempat melepas helm. Suara tawa nyaring terdengar dari dalam rumah. Ya ampun. Rumah sebesar ini kok disembunyikan? Ubinnya mengkilap. Televisinya besar. Menantumu mana tidak di rumah? Bima mengerutkan kening dan masuk. Di depannya berdiri seorang wanita berusia 50-an. Tubuhnya sintal. Rambutnya dicat coklat kemerahan. Mengenakan daster bunga-bunga. Di tangannya ada 2 tas besar. Satu berisi jeruk. Satu lagi, pakaian. Kakinya sudah menginjak karpet di depan ruang tamu. Selamat sore. Teng Cihina. Bima mengangguk. Berusaha sopan. Wah. Lama tidak bertemu. Tante naik bus ke sini. Mau main beberapa hari. Ibumu bilang di sini luas. Banyak kamar kosong. Tante numpang beberapa hari tidak apa-apa. Kan, belum sempat Bima menjawab. Tante Rina sudah melihat sekeliling. Liu, kamar ini kamar kalian kok ditutup terus, lalu seolah itu rumahnya sendiri. Dia mendekat dan mencoba memutar gagang pintu kamar mereka. Terkunci. Dia menarik tangannya kembali sambil tertawa canggung. Oh, mungkin ada barang berharga jadi dikunci. Menantu kok pergi-pergi terus. Suami ditinggal sendirian. Bima mulai kehilangan kesabaran tapi tetap berusaha tenang. Istri saya sedang ada di rumah orang tuanya. Ada urusan pribadi. Tante istirahat di kamar bawah saja biar lebih nyaman. Oh iya. Tante sih gampang. Di mana saja boleh. Yang penting bersih. Tapi rumah sebesar ini. Kenapa tidak ajak istrimu pulang biar ramai? Bima diam. Dia masuk ke dapur mengambil minum dan melihat ibunya sedang menata piring. Set piring yang dulu kubawa pulang kini ditumpuk di rak paling atas. Sulit dijangkau. Bu.
Ibu yang menyuruh tante ke sini. Ibu Wati menghindari tatapan putranya. Sambil mengelap tangan dia menjawab. Katanya dia bosan. Ada anak ada cucu. Ya wajar kalau mau main. Kita kan punya kamar. Punya kamar bukan berarti hotel. Bye. Kamu ini ngomong apa? Bima serius. Bu. 1 hari. 2 hari. Seminggu. Sebulan. Istriku tidak pulang-pulang. Apa ibu pikir ini baik-baik saja? Ibu Wati mengerutkan kening. Tapi sebelum sempat menjawab, bel pintu berbunyi. Ternyata Bu Lilis. Tetangga. Saya mau mengembalikan panci yang kemarin dipinjam untuk masak bubur Tino. Kata Bu Lilis. Matanya melirik ke dalam rumah. Wah. Ramai ya. Bu Wati. Akhir-akhir ini, Bima mempersilakan masuk. Tapi Bu Lilis menggeleng dan menarik lengan Bima pelan. Berbisik. Di pasar sudah banyak yang membicarakan. Katanya rumah Mas Bima aneh. Menantunya pergi. Tapi kerabatnya silih berganti datang seperti terminal. Tidak baik loh. Mas. Bima mengucapkan terima kasih dan mengangguk. Saat kembali, dia melihat Tante Rina sedang tertawa-tawa dengan ibunya. Soal citra itu Tante lihat dia memang terampil. Tapi orangnya kaku. Bicaranya dingin. Menantu itu harusnya ramah. Mau berbaur. Baru bisa disayang. Bima berdiri di ambang pintu. Suaranya berat. Teng Cihina. Urusan keluarga biar kami yang selesaikan. Setiap orang punya sifat masing-masing. Tante di sini beberapa hari. Tolong hargai privasi kami. Tante Rina terdiam. Malu. Tante cuma bicara saja. Kasihan saja. Rumah bagus-bagus begini tapi tidak ada tawa. Bima menoleh ke ibunya. Bu. Bima serius. Ibu tahu kenapa rumah ini jadi kacau karena si Citra pergi. Kan bukan. Karena rumah ini sudah bukan rumah lagi. Ibu mengubahnya jadi tempat singgah. Siapapun bisa datang. Makan. Minum. Pakai listrik dan air seenaknya. Sementara orang yang tinggal di dalamnya lelah dan sesak napas. Untuk pertama kalinya, Bima meninggikan suara. Tidak membentak. Tapi setiap katanya jelas dan tegas. Coba ibu pikir lagi. Istri saya yang merawat setiap hidangan. Taplak meja yang ibu puji bagus itu dia jahit sendiri. Vas bunga segar setiap pagi itu dia yang ganti. Sekarang rumah ramai. Tapi tidak ada yang benar-benar merasa terikat. Ibu Wati tidak berkata apa-apa. Wajahnya menegang. Antara marah dan malu. Dia melihat Tante Rina lalu kembali menatap Bima. Kamu salahkan semua ke ibu, kamu lupa siapa yang membesarkanmu. Bima hanya menjawab pelan. Bima tidak lupa. Tapi Bima punya mata. Bima melihat Bima sedang kehilangan hal yang paling berharga. Malam itu, rumah menjadi sunyi. Tante Rina naik ke kamarnya lebih awal. Sementara Ibu Wati, setelah mencuci piring, mengambil ponselnya dan membuka rekaman CCTV. Terlihat gambaran saat aku kembali. Menempelkan daftar pengeluaran. Lalu berbalik pergi. Suaraku di video sangat pelan tapi terdengar dingin. Semua yang saya pakai. Saya catat. Siapapun yang mau pakai. Saya tidak larang. Tapi mulai sekarang, saya menarik diri dari rumah ini. Aku tidak perlu berteriak. Tidak perlu menangis. Hanya dengan cara yang tenang seperti itu sudah cukup membuat yang tinggal menjadi gelisah. Wajah Ibu Wati di bawah cahaya biru ponsel tampak murung. Di matanya ada sesuatu yang pedih. Seperti penyesalan. Tapi beliau belum bisa mengucapkannya. Sore itu, cuaca tenang. Tapi hati Bima seperti dilanda badai. Dia berdiri cukup lama di depan gerbang rumah mertuanya. Tangannya membawa sekeranjang buah dan sekotak kue. Rumah yang familiar. Yang dulu sering dikunjunginya setiap akhir pekan. Kini terasa asing. Gerbang bercat hijau dengan rambatan bunga kertas. Masih tergantung papan nama kayu tua yang diukir sendiri oleh Citra saat baru menikah. Dia menarik napas panjang. Lalu menekan bel. Pintu dibuka oleh ibu mertuanya. Ibu Hartini. Beliau mengenakan kebaya biru. Sikapnya tenang.
Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Juga tidak tersenyum. Masuk. Nak. Nasi sudah matang. Bima melangkah masuk dengan ragu. Hatinya terasa sesak sekaligus penuh harap. Ibu Hartini sudah menyiapkan makanan di meja. Ada sayur asem ikan gabus, semur telur, dan tumis kangkung. Semua makanan kesukaan Bima. Tapi ada satu hal yang hilang. Suara tawa Citra. Dia melihat sekeliling. Tidak ada istrinya. Hanya ada Ibu Sari, sahabat baik ibu mertuanya, yang sedang minum teh di sudut meja. Makan dulu. Nanti kita bicara, kata Ibu Hartini sambil meletakkan semangkuk nasi. Suaranya lembut, seperti seorang ibu yang sudah terbiasa dengan kehilangan. Selama makan, tidak ada yang menyinggung topik utama. Bima makan sedikit demi sedikit. Masakan ibu mertuanya tetap enak, tetap familiar, tapi terasa hambar di hatinya. Setelah makan, Ibu Hartini menuangkan teh dan menyodorkannya ke arah Bima. Kamu tahu, kenapa ibu mengundangmu ke sini hari ini? Bima mengangguk pelan. Tidak berani mengangkat kepala. Ibu Sari ikut bicara. Suaranya menenangkan. Dulu, ibunya Citra juga pernah pulang ke rumah orang tuanya karena dipaksa oleh neneknya untuk menjadi menantu yang kolot. Tapi ayahnya Citra tahu cara menyayangi istri. Dia datang menjemput, meminta maaf di depan seluruh keluarga besar. Mendengar itu, tangan Bima mengepal. Ibu tidak membencimu, kata Ibu Hartini. Tapi ibu marah. Ibu marah karena melihatmu membiarkan istrimu pergi begitu saja, tanpa usaha menahan di awal. Ibu pernah berpesan saat kamu menikahinya. Menikahi seorang wanita bukan hanya mengambil orangnya, tapi juga mengambil satu keluarga baru. Jangan biarkan putriku kesepian di dalam rumah yang dia sebut istana. Tapi kamu lupa, Bima menunduk. Matanya mulai memerah. Ibu Hartini berdiri dan masuk ke dalam. Tak lama kemudian kembali membawa sebuah buku catatan kecil bersampul kain kanvas kusam, dan memberikannya pada Bima. Beliau berkata pelan, "Ini buku catatan pengeluaran Citra sejak dia tinggal di sana. Setiap rupiah. Dari listrik, kompor gas, sampai penyedot asap dapur yang ibumu pakai sekarang. Itu semua ada andilnya. Tapi dia tidak pernah menuntut. Bukan karena tidak butuh, tapi karena dia pikir ini adalah rumah. Adalah keluarga." Bima membuka halaman demi halaman. Tulisan tangan istrinya yang familiar tampak begitu sederhana. Kompor gas 800. Ribu dari tabungan pribadi. Sapu langit-langit. Lap dapur beli sendiri. Terasi bude lastri habis. Beli lagi, 15. Ling ling ling. Baris-baris kecil itu terasa seperti sayatan di hatinya. Dia tidak menuntut apa-apa. Tapi kalau kamu tidak berubah, dia tidak akan kembali. Dan kamu harus ingat, kali ini permintaan maaf saja tidak cukup. Bima menutup buku itu. Duduk terdiam cukup lama. Lalu mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan memberikannya kepada ibu mertuanya. Tangannya sedikit gemetar. Tolong ibu lihat ini. Baru saya urus sore ini. Saya bawa ke sini agar ibu menjadi saksi. Di atas kertas itu tertera tulisan tangan yang rapi. Saya, Bima Wijaya, dengan ini menyatakan bahwa rumah yang saat ini kami tinggali adalah aset bersama antara saya dan istri saya, Citra Ayu. Segala keputusan terkait rumah tersebut, saya serahkan sepenuhnya kepada istri saya untuk dikelola dan diputuskan sesuai keinginannya. Surat pernyataan ini dibuat secara sukarela dan sah, tanpa paksaan dari pihak manapun. Di bagian bawah tertera tanda tangannya, beserta fotokopi KTP, dan surat keterangan dari notaris. Ibu Hartini melihatnya dengan saksama lalu, mengangkat kepala. Wajahnya tidak banyak berubah, tapi tatapan matanya melembut. Ini langkah pertama. Kamu sudah benar. Tapi ingat, menandatangani surat itu mudah. Mengubah hati itu yang sulit. Citra belum siap bertemu denganmu. Biarkan dia yang memutuskan. Bima mengangguk. Dia berdiri, membungkuk memberi hormat kepada keduanya. Sebelum keluar,
Dia melihat sekeliling sekali lagi. Masih tidak ada sosok istrinya. Tapi tempat ini tetap terasa hangat. Meskipun belum dimaafkan. Setidaknya dia sudah belajar bagaimana memulai kembali. Bukan dengan janji, tapi dengan tindakan. Malam itu, semua orang di rumah sudah tidur. Hanya terdengar suara nyamuk dan kipas angin yang berputar pelan di kamar yang tua. Ibu Wati duduk sendirian di samping lemari kayu. Lemari yang dulu milik Bima dan Citra. Beliau mengambil lap basah dan membersihkan setiap laci. Sambil menghela napas. Lemari itu kosong. Hanya tersisa beberapa barang kecil, beberapa buku catatan. Sebuah gunting kecil. Dan kotak peralatan jahit yang hanya berisi segulung benang merah dan beberapa kancing. Tiba-tiba, di sudut laci paling bawah, beliau menemukan sebuah kotak kaleng kecil yang sudah kusam dengan motif bunga krisan pudar. Beliau mengambilnya, hendak membuangnya ke kantong sampah. Tapi melihat tutupnya sedikit terbuka. Tangannya berhenti. Beliau membukanya. Di dalamnya ada sapu tangan yang terlipat rapi. Sebuah foto keluarga bertiga Bima, Citra, dan dirinya berdiri di depan sebuah pura saat hari raya 3 tahun lalu. Tapi yang membuat beliau tertegun adalah selembar kertas yang dilipat 4. Kertasnya agak menguning. Dengan beberapa noda tinta yang sedikit luntur. Itu adalah surat tulisan tangan. Di bagian atas tertulis, "Untuk Ibu." Tapi belum sempat diberikan. Tangan beliau gemetar saat membukanya. Tulisan tangan Citra yang familiar muncul baris demi baris. "Ibu." Citra tahu terkadang Citra ceroboh dan tidak sesuai dengan keinginan ibu. Tapi Citra akan selalu ingat. Waktu Citra demam tinggi. Ibu memasakkan bubur ayam untuk Citra. Dan mengingatkan Citra untuk minum air hangat setiap jam. Bubur itu. Belum pernah Citra merasakan makanan seenak itu. Bukan karena ayam atau bawangnya. Tapi karena Citra merasakan hati ibu. Citra tidak bisa mengatakan ini langsung di hadapan ibu. Tapi Citra sangat berterima kasih pada ibu. Membaca sampai di situ. Air mata beliau berlinang. Tangannya gemetar. Melipat surat itu lalu membukanya lagi. Seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Seumur hidup menjadi mertua. Beliau pikir cukup dengan mengajar dan menjaga aturan. Beliau tidak tahu ada seorang menantu yang diam-diam menghargainya dengan caranya sendiri. Angin malam berhembus melalui celah jendela. Membawa sedikit aroma kayu manis dan bau kayu lapuk. Beliau meletakkan sapu tangan itu di pangkuannya. Duduk terdiam hingga menjelang pagi. Keesokan paginya, beliau duduk di teras. Langit masih berkabut. Nenek penjual nasi uduk di ujung gang lewat. Melihatnya duduk termenung dan mampir. "Bu Wati." "Ya kok pagi-pagi sudah di sini?" "Iya." "Duduk saja biar pikiran tenang. Rumah sepi ya beberapa hari ini." Menantunya kemana Ibu Wati menghela napas. "Dia pulang ke rumah orang tuanya. Ini juga salah saya. Sudah tua tapi bodoh. Dulu saya pikir menantu itu orang lain. Ternyata dialah yang paling pengertian di rumah ini." Nenek itu diam dan mengangguk. "Kadang-kadang kita baru sadar kalau sudah kehilangan." Setelah itu, Ibu Wati diam-diam masuk ke kamar. Mengambil kertas dan pulpen. Puluhan tahun beliau tidak menulis surat. Paling hanya daftar belanjaan. Tapi hari ini, beliau duduk termenung selama 1 jam untuk menulis surat pendek. "Citra. Anakku. Ibu minta maaf. Ibu dulu berpikir kamu orang lain. Jadi, ibu hidup dengan egois. Ibu tidak melihat betapa banyak yang sudah kamu lakukan untuk rumah ini. Ibu membaca suratmu. Ibu menangis bukan karena sedih. Tapi karena malu. Mulai sekarang, kalau kamu mau kembali, ibu tidak akan menganggapmu sebagai menantu lagi. Ibu akan menganggapmu sebagai putri ibu sendiri, kalau kamu tidak kembali. Ibu juga tidak akan menyalahkanmu. Tapi ibu tetap berharap suatu hari bisa memanggilmu putri ibu." Beliau melipat surat itu. Memasukkannya ke dalam amplop. Lalu beliau membuka laci kecil. Mengambil sebuah kotak kayu. Di dalamnya ada sebuah cincin emas yang terbungkus rapi di kertas.
Cincin itu selama ini selalu dikatakannya akan diberikan pada cucu perempuannya saat menikah nanti. Tapi sekarang beliau memasukkannya ke dalam amplop bersama surat itu. Malam itu, beliau secara pribadi mengantarkan amplop itu ke rumah Ibu Hartini. Ketika Ibu Hartini keluar, melihat sosok Ibu Wati, beliau hanya mengangguk pelan. Tidak ada yang banyak bicara. Ibu Wati hanya meletakkan amplop di tangan Ibu Hartini. Berkata lirih, "Saya tidak tahu apa dia mau membacanya. Tapi saya tulus." Keesokan harinya, aku, Citra, diberikan surat itu oleh ibuku. Aku duduk di kamar, membuka surat itu. Tulisan tangannya miring, familiar, tapi terasa asing. Selesai membaca, sebelum sempat menyeka air mata, cincin emas itu jatuh dari amplop, menggelinding, lalu berhenti di atas meja. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Yang ku tahu tanganku gemetar. Sama seperti saat pertama kali aku menjadi menantu. Memegang cangkir teh untuk ibu mertuaku. Aku berdiri di depan gerbang yang familiar. Tempat di mana aku pernah pergi dengan berlinang air mata. Hari itu langit mendung. Hatiku pun terasa berat. Sedangkan hari ini, langit biru cerah. Matahari bersinar. Tidak terlalu terik, tapi cukup untuk mengeringkan kenangan yang menyakitkan. Aku membawa sebuah tas kecil berisi beberapa setel pakaian, botol semprot pengharum aroma kayu manis buatanku, dan beberapa barang lain, seperti jepitan jemuran dan panci kecil yang dibawakan ibuku. Tidak banyak yang kubawa. Juga tidak berniat terikat apapun. Aku kembali bukan untuk memulai dari awal, tapi untuk berdiri tegak di tempat yang pernah membuatku terlalu lama menunduk. Bima sudah berdiri di sana sejak pagi. Masih dengan postur yang sama. Tangannya memegang kunci. Tidak berkata apa-apa. Saat aku mendekat, dia membuka gerbang lalu mundur selangkah. Memberiku jalan masuk. Aku tidak bertanya. Dia juga tidak menjelaskan. Semua permintaan maaf, semua penjelasan, sudah terwujud dalam tindakannya selama ini. Dan saat ini, aku tidak butuh air mata lagi. Aku hanya butuh sebuah rumah yang benar-benar menganggapku sebagai bagian dari keluarga. Begitu masuk, aku melihat Ibu Wati duduk di kursi di tengah rumah. Di depannya ada nampan teh yang masih panas. Beliau mengangkat kepala menatapku. Bukan tatapan menginspeksi seperti dulu. Juga tidak ada lagi kerutan di dahinya. Tatapannya tenang seperti permukaan danau. Ada riak tapi tidak bergejolak. "Masuk, Nak. Dapur sudah ibu bersihkan. Rumah ini menunggu masakanmu." Aku tertegun. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang menahan. Tapi kalimat sederhana itu, tanpa basa-basi, membuat hidungku perih. Aku melangkah masuk. Melepas sepatu. Meletakkan tasku di tempat biasa. Rumah ini tidak banyak berubah. Tapi rasanya sangat berbeda. Aku merasa tidak lagi menjadi orang yang harus berjalan mengendap-endap. Mendengarkan setiap ucapan. Aku bisa menghela napas tanpa takut dimarahi karena mengeluh. Aku bisa berdiri di tengah dapur. Tidak lagi merasa seperti pembantu tanpa gaji. Aku membuka lemari dapur. Botol-botol bumbu yang kuberi label masih utuh. Sepertinya tidak ada yang merapikannya lagi sejak aku pergi. Aku mulai menatanya kembali. Tidak terburu-buru. Setiap kali menyentuh satu benda, aku teringat bagaimana aku pernah diam-diam hidup di rumah ini. Tanpa keluhan. Tanpa keributan. Hanya berharap orang lain melihat usahaku. Bima masuk. Meletakkan sebuah amplop kecil di meja. Aku langsung mengenalinya. Itu surat yang pernah kutulis untuknya, tapi belum sempat kukirim. Aku menyembunyikannya di buku catatan di lemari. Tidak kusangka dia menyimpannya. Aku membukanya. Masih tulisan tangan yang sama. Tintanya sedikit pudar, tapi masih jelas terbaca. "Mas, jika suatu hari aku diam, bukan karena tidak lagi sayang, tapi karena rasa sayang ini sudah terlalu lelah. Aku tidak butuh hadiah. Tidak butuh permintaan maaf yang indah. Aku hanya ingin tahu,
Apakah di hatimu aku benar-benar punya tempat? Aku melipat surat itu kembali. Bukan karena sedih. Tapi karena sekarang aku sudah punya jawabannya. Sore itu, tetangga kami, Pak Narto, lewat dan melihatku sedang menjemur pakaian di halaman. Dia berhenti dan tersenyum ramah. Liu, Mbak Citra sudah pulang. Saya serius loh. Rumah ini terasa sekali bedanya tanpa Mbak. Sejak Mbak pergi, masakan pun jadi hambar. Aku hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Oh iya, Pak. Baru pulang. Mencoba lihat bagaimana nanti. Menjelang malam. Setelah makan malam pertama sejak aku kembali. Suasana rumah hening. Tidak ada celaan. Tidak ada yang bertanya berlebihan. Selesai mencuci piring. Aku naik ke kamar. Kamar masih sama seperti dulu. Hanya saja di atas meja ada vas bunga kecil berisi beberapa tangkai bunga sedap malam. Bunga kesukaanku. Aku duduk di tepi tempat tidur. Membuka ponsel. Layar menunjukkan tulisan yang familiar. Kamera rumah aktif. Aku menatapnya beberapa detik. Setiap bingkai gambar muncul. Dapur. Ruang tamu. Koridor. Semuanya tidak ada yang aneh. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang sudah berbeda. Aku membuka pengaturan. Menggulir ke bawah ke menu manajemen perangkat. Lalu memilih untuk mematikan semuanya. Layar konfirmasi muncul. Aku menekan ya. Untuk pertama kalinya setelah beberapa minggu pergi. Aku mematikan sendiri kamera itu. Benda yang pernah kunyalakan untuk mengawasi rumahku sendiri. Seperti orang asing. Mematikannya bukan karena aku sudah sepenuhnya memaafkan. Tapi karena aku sudah siap untuk melepaskan kewaspadaan. Jika orang-orang di sini benar-benar tahu cara menghargaiku. Pagi ini saat aku bangun. Dapur di lantai bawah sudah beraroma bawang goreng yang harum. Tapi bukan aroma dari penanak nasi atau kotak makanan siap saji. Melainkan aroma dari sebuah dapur yang telah dirapikan. Api telah dinyalakan dengan ketulusan. Tidak ada lagi yang memasak tanpa perasaan atau saling menyalahkan karena kekurangan bantuan. Aku menuruni tangga. Kakiku belum menyentuh lantai. Sudah kulihat Bima berdiri di depan rak piring baru. Rak stainless steel 3 tingkat yang dulu kuimpikan untuk menyimpan bahan kering. Bumbu. Dan kotak plastik secara terpisah. Dulu aku pernah iseng berkata padanya. Kita beli ini ya. Biar tidak berantakan. Bima hanya tersenyum dan berkata. Nanti saja. Tidak usah buru-buru. Tapi sekarang. Rak itu berdiri mengkilap di samping kompor. Aku menatapnya dengan heran. Bima menoleh. Menggaruk kepalanya dan berkata pelan. Aku lihat kamu sering kesulitan mencari botol bumbu. Kalau begini mungkin lebih gampang masaknya. Ya aku tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk pelan. Jawabannya bukan dalam kata-kata. Tapi dalam tatapanku yang menghangat. Meskipun belum sepenuhnya melepaskan kewaspadaan. Aku mulai memasak hidangan pertama sejak kembali. Suasana di dapur terasa ramai. Bima mencuci sayuran. Ibu Wati mengatur kursi. Dan Yuni, keponakanku, berlari masuk bertanya. Tante, hari ini masak sayur pare isi tidak? Aku tertawa. Anak itu masih ingat makanan kesukaanku, makanan yang sering ku masak setiap kali ada masalah di rumah. Seolah untuk mengusir rasa pahit. Di tengah persiapan, Tante Santi, adik perempuan Ibu Wati, datang. Dia masuk. Melihatku berdiri di samping kompor dan terkejut. Liu, Citra sudah pulang. Wah, kirain menantu mana yang seberani ini? Berani pergi lalu pulang seolah tidak terjadi apa-apa. Aku belum sempat menjawab. Ibu Wati angkat bicara. Iya. Karena hebat makanya bisa dipertahankan. Kalau tidak, sudah hilang dari dulu. Tante, suasana hening sejenak. Tante Santi tertawa. Terbahak-bahak. Tapi tatapan semua orang tertuju pada Ibu Wati. Tidak ada yang menyangka beliau akan berkata seperti itu. Kalimat pendek tapi jelas. Tidak lagi menganggapku orang lain. Beliau telah mengakui kesalahannya. Dengan cara yang sangat khas. Tanpa drama.
Tanpa air mata. Hanya sebuah pengakuan diam-diam tapi mendalam. Siang harinya, hidangan disajikan, lengkap dengan sayur pare isi, ikan pindang, tumis kangkung, dan telur dadar kesukaan Yuni. Tidak ada yang banyak bicara. Tapi semua saling mengambilkan lauk. Aku melihat tangan Ibu Wati mendorong mangkuk sambal ke arahku. Melihat Bima mengambilkan potongan ikan terbaik untuk. Melihat Yuni duduk di sebelahku. Menyandarkan kepalanya di bahuku sambil tersenyum. Dapur ini? Tempat di mana aku pernah menangis diam-diam entah berapa kali. Pernah dimarahi karena masakan terlalu asin. Dibanding-bandingkan. Dianggap seperti bayangan. Tapi hari ini, di dapur yang sama, aku dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan. Setelah makan, saat aku sedang mencuci piring, Bima mendekat. Dia tidak membantuku memegang piring, tidak merebut spons cuci, hanya berdiri di samping lalu berkata pelan. Aku tahu mulai hari ini aku bukan lagi hanya suami Citra. Tapi aku harus pantas menjadi suami Citra. Aku diam sejenak, lalu mengambilkan sepotong ikan sisa di panci. Meletakkannya di piringnya. Tidak perlu kata-kata tambahan. Tidak perlu menjelaskan isi hati. Satu tindakan kecil itu sudah cukup menjelaskan. Aku telah memilih untuk kembali. Bukan untuk kembali ke titik awal. Tapi untuk melangkah maju bersama dengan dapur yang baru. Sikap yang baru. Dan kepercayaan yang sedang dibangun kembali. Malam tiba. Saat semua orang sudah masuk kamar. Aku sendirian membersihkan meja dapur. Tanganku menyentuh rak baru itu. Masih tercium bau kayu tipis. Semuanya baru. Tapi tidak asing. Karena aku sendiri pun adalah versi baru dari diriku. Tenang. Tahu nilai diri. Dan tidak lagi butuh belas kasihan atau kesabaran untuk mempertahankan sebuah keluarga. Dapur terang. Rumah hangat. Tapi hanya jika apinya dinyalakan dengan ketulusan. Barulah bisa menghangatkan hati penghuninya. Malam itu, setelah makan malam lengkap pertama sejak aku kembali. Semua orang lebih awal masuk ke kamar untuk beristirahat. Hanya aku dan Bima yang duduk di bangku panjang di teras. Bulan tidak terlalu terang. Tapi anginnya sejuk. Sebuah keheningan yang aneh membuat hatiku tenang. Aku memegang cangkir teh hangat. Menyesapnya sedikit. Lalu meletakkannya di meja dan bertanya pelan. Jika suatu saat nanti ibu memilih orang lain untuk tinggal di sini lagi daripada aku, Mas akan membela siapa? Bima menoleh menatapku. Tatapannya tidak lagi menghindar seperti dulu. Dia diam beberapa detik. Lalu berkata perlahan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Jika terjadi, akulah yang akan menyelesaikannya. Tidak ada yang harus pergi lagi. Baik itu kamu maupun ibu, aku tidak menjawab. Hanya menatap cangkir teh, yang mengepul dan merasakan kehangatan merayap di hatiku. Bukan karena jawaban yang sempurna. Tapi karena aku tahu dia sedang belajar menjadi suami yang sesungguhnya. Berani berdiri di tengah. Bukan lagi memilih diam untuk menghindar. Ibu Wati keluar dari dalam rumah. Tangannya membawa segelas es jeruk nipis. Beliau meletakkannya pelan di meja di depanku lalu berkata sangat pelan. Sekarang ibu hanya berharap kamu memanggil ibu-ibu lagi. Seperti saat pertama kali datang ke rumah ini. Aku menatapnya. Punggungnya lebih bungkuk dari sebelumnya. Rambutnya sudah memutih. Aku menahan bibirku. Berusaha agar suaraku tidak bergetar. Citra tidak pernah berhenti memanggil ibu. Hanya saja Citra berhenti berusaha agar ibu mendengar. Kalimat itu bukan untuk menyalahkan. Bukan untuk menang kalah. Hanya sebuah cara agar beliau tahu betapa keras aku pernah berusaha. Dan betapa dalam aku pernah terluka. Ibu Wati tidak berkata apa-apa lagi. Hanya mengangguk pelan lalu masuk kembali ke rumah. Aku melihat punggungnya bergetar. Langkahnya lebih lambat dari biasanya. Mungkin di dalam hatinya. Beliau juga sedang belajar kembali cara menyayangi seorang menantu. Bukan dengan kontrol, tapi dengan pengertian. Malam itu Bima mengajakku jalan-jalan keliling kompleks. Aku ragu sejenak. Lalu mengangguk. Di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan. Kami berjalan berdampingan. Tidak bergandengan tangan.
tidak bersandar. Tapi hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di tikungan dekat pohon beringin di ujung jalan, aku tanpa sadar memanggilnya. Mas Bima. Bima berhenti. Menoleh menatapku. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Tapi matanya bersinar terang. Seperti anak kecil yang dipanggil ibunya dengan nama kesayangan setelah berhari-hari dimarahi. Aku tidak pernah berpikir. Hanya sebuah panggilan sederhana bisa membuat seseorang begitu terharu. Keesokan paginya, ada yang mengetuk pintu. Ternyata Bularas, tetangga sebelah, membawa sebuah undangan pernikahan berwarna krem dengan pinggiran emas. Terbungkus rapi dalam plastik. Undangan pernikahan Tino. Dia titip untuk disampaikan langsung ke Mbak Citra. Aku terkejut. Tino, keponakan yang memanggil Ibu Wati Bude, sekarang sudah besar dan akan menikah. Aku membalik undangan itu, dan melihat tulisan tangan yang rapi. Tante Citra. Nanti waktu nikahan, Tino minta dimasakin ikan pindang yang dulu ya. Rasanya masih teringat sampai sekarang. Seperti rasa masakan rumah. Aku memeluk undangan itu. Merasa ada seutas tali tak kasat mata yang menyambungkan kembali semua hubungan yang pernah retak. Dari yang tadinya hanya istri dari anak budenya, kini aku dianggap sebagai Tante Citra. Seorang kerabat sejati dalam keluarga mereka. Bima berdiri di belakangku. Meletakkan tangannya pelan di bahuku. Tidak berkata apa-apa. Tapi aku tahu dia tidak hanya melihat sebuah undangan, melainkan sebuah hubungan yang terjalin kembali oleh kebaikan yang dengan sabar telah kubangun. Malam itu, aku menelepon ibuku, Ibu Hartini, hanya untuk menanyakan kabar biasa. Tapi setelah mendengar ceritaku, Ibu berkata, Ibu tahu, kamu sedang belajar mencintai lagi rumah itu. Bukan karena kewajiban sebagai istri dan menantu, tapi karena kamu mengerti nilai dari perasaan yang tulus. Aku tidak membantahnya. Ibu selalu bisa melihat isi hatiku. Bahkan saat aku sendiri belum menyadarinya dengan jelas. Setelah telepon ditutup, aku duduk terdiam di dapur, di mana api kecil menyala di bawah panci ikan pindang. Aromanya tidak hanya menyebar ke setiap sudut rumah, tapi juga meresap ke dalam hati. Makan malam itu, aku melihat semua orang duduk mengelilingi meja. Melihat tatapan Ibu Wati yang penuh kasih. Melihat Bima mengambilkan sepotong telur untukku. Mendengar tawa Yuni menggema di dapur. Aku baru sadar. Rumah sebenarnya bukanlah tempat yang memaksa kita untuk hidup bersama, melainkan tempat di mana orang-orang belajar untuk ingin hidup bersama. Aku pernah berpikir, saat orang saling menyayangi, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk saling mempertahankan. Tapi setelah semua keheningan dan jarak, aku sadar, orang yang tulus menyayangi akan memilih untuk diam. Membiarkan orang yang dicintainya kembali dengan langkahnya sendiri. Suatu minggu pagi yang cerah, aku bangun lebih awal dari yang lain. Sinar matahari menembus jendela kecil, menyinari dapur tempat aku pernah menangis. Pernah diam-diam pergi, dan kini kembali menata setiap botol bumbu seolah tidak pernah ada badai yang melanda. Aku membersihkan rak, menata wadah-wadah baru yang kubeli, bubuk kunyit, garam Himalaya, beberapa potong kayu manis, dan irisan jahe. Dapur seolah hidup kembali, hangat dan lembut. Bima datang dari belakang. Tangannya masih terkena cat. Warna krem yang kupilih kemarin kini telah menutupi dua dinding yang kusam. Dapur seolah mengenakan baju baru. Tidak mewah, tapi cukup untuk menunjukkan ada seseorang yang merawatnya setiap hari. Dia berkata pelan tapi jelas. Aku tidak menyangka mengecat ulang rumah bisa membuatmu tersenyum sebanyak ini. Aku menatapnya lalu tersenyum. Bukan warna catnya yang membuatku senang, tapi karena orang yang mengecat dinding bersamaku tidak lagi sekaku dulu. Bima menggaruk kepala. Tidak berkata apa-apa lagi. Hanya membantuku menata beberapa barang kecil. Beberapa saat kemudian, Ponzai Kubageta. Ibu menelepon. Aku mengangkatnya. Hello. Bu. Suara ibuku masih sama. Tenang dan hangat. Menanyakan kabarku. Sudah baik-baik saja. Nak aku melihat sekeliling dapur. Mendengar suara Bima yang sedang memperbaiki gantungan panci.
dan mendengar langkah kaki Ibu Wati di halaman sedang memotong daun pandan. Sudah baik-baik saja. Bu, aku merasa sudah menjadi bagian dari rumah ini. Ibu tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menghela napas pelan. Tapi aku tahu. Di seberang sana. Ibu juga sedang tersenyum. Belum siang. Ada yang memanggil dari gerbang. Itu Tante Ratih. Tetangga baru yang pindah beberapa minggu lalu. Dia membawa sekeranjang kangkung segar. Katanya, baru dipetik dari kebun. Dia masuk. Melihat sekeliling dapur lalu memuji. Wah, rumahnya jadi bagus sekali ya. Beda sekali dengan waktu pertama kali pindah. Aku hendak menjawab. Tapi Ibu Wati datang dari belakang membawa sekeranjang mangga muda. Sambil tersenyum berkata, itu menantu saya. Tante. Dia lebih sayang rumah ini daripada saya. Tante Ratih terbelalak kaget lalu mengangguk-angguk. Hebat sekali ya, pantas orang bilang. Bisa menjaga wanita yang peduli pada dapur itu sama dengan menjaga rumah. Kalimat itu, entah disengaja atau tidak, membuatku ingin menangis. Dulu aku merapikan setiap barang di dapur ini dengan air mata. Sekarang, aku menata semuanya kembali dengan segenap hatiku. Malam itu, setelah semua selesai makan, aku duduk di ruang tamu. Membuka ponsel. Layar menampilkan aplikasi CCTV yang familiar. Benda yang pernah menjadi tempatku melihat ibu mertua membawa orang asing ke rumah. Tempat di mana aku menyaksikan ketidakpedulian orang yang kusebut suami. Aku membuka setiap pengaturan. Semuanya masih utuh. Setiap sudut dapur, koridor, dan kamar tidur. Aku melihatnya sejenak. Lalu mematikan setiap perangkat. Satu persatu. Bukan karena aku marah. Bukan karena aku tidak ingin mengawasi. Tapi karena aku tahu. Ketika orang sudah belajar untuk saling percaya, pengawasan tidak lagi diperlukan. Aku menghapus aplikasi itu dari ponselku. Hatiku terasa lega. Seperti melepaskan simpul terakhir di pikiranku. Sebelum tidur, aku membuka buku catatan lama. Buku di mana dulu aku mencatat setiap pengeluaran. Setiap rupiah. Setiap masakan yang kusiapkan untuk keluarga. Halaman terakhirnya sudah kusam. Aku mengambil pulpen dan menulis. Rumah bukanlah tempat untuk dimasuki saat senang atau ditinggalkan saat sedih. Melainkan tempat di mana kita memutuskan untuk tinggal saat keduanya telah belajar cara saling mencintai dengan pantas. Aku meletakkan pulpen. Menutup buku itu. Memeluknya seolah memeluk bagian dari masa laluku. Ada air mata. Ada luka. Tapi juga ada penyembuhan. Dima masuk. Melihatku masih duduk di sana. Lalu menarik kursi dan duduk di sebelahku. Tidak berkata apa-apa, dia hanya menggenggam tanganku. Aku menatapnya. Mengangguk pelan. Kami tidak perlu berjanji apapun. Cukup setiap pagi bangun bersama. Merapikan rumah. Mengecat dinding. Mengganti bunga. Dan memasak bersama. Hal-hal kecil itulah cara paling pantas untuk saling mencintai sebagai suami istri. Aku pernah meninggalkan rumah ini dalam diam. Tanpa amarah. Tanpa dendam. Hanya membawa hati yang lelah. Tapi hari ini, dengan tanganku sendiri, aku telah menuntun diriku kembali. Bukan karena mereka menahanku, tapi karena aku merasa pantas untuk berada di sini. Dulu aku berpikir wanita yang kuat adalah yang bisa melawan seluruh dunia. Tapi setelah melalui banyak hal, aku semakin paham. Wanita yang benar-benar kuat adalah yang tahu kapan harus diam, kapan harus mundur, dan berani kembali dengan hati yang lapang. Aku pernah memilih sabar, lalu memilih pergi. Bukan karena lemah, tapi karena aku perlu menemukan kembali diriku sendiri. Untuk memahami betapa berharganya aku untuk dicintai. Dan saat kembali, aku tidak butuh permintaan maaf dalam kata-kata. Aku hanya butuh mereka menghargaiku lewat tindakan. Itu sudah cukup. Keluarga bukanlah tempat untuk untung rugi, atau adu benar salah. Melainkan tempat di mana setiap orang tahu untuk mundur selangkah demi menjaga satu sama lain.